Ya, baik Pak Yakobus, silakan dilanjutkan kembali untuk Lentera Minggu pagi ini. Baik Bu, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Pada kesempatan ini kita kembali bersama Bapak Elisius Aidi, Ketua Kombakat periode 2023 sampai 2025 yang akan memberikan informasi tentang Bapak-Bapak Katolik. Beliau juga adalah Wakil Ketua Bapakat periode 2019 sampai 2023 ini, yang terpilih kembali menjadi Ketua Kombakat sekarang, dari Bapakat menjadi Kombakat. Nah, beliau sudah memberikan informasi tentang sekilas dan cukup panjang tentang Bapakat dan Kombakat. Baik Pak Aidi, mungkin bisa diceritakan untuk program-program pembinaan iman yang akan diselenggarakan oleh Kombakat baik di tahun ini 2023, 2024 dan 2025. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ayan. Salam sejahtera untuk kita semua. Program kita yang utama yaitu kita akan melaksanakan kegiatan mendorong atau membackup kegiatan-kegiatan rohani yang ada di Paroki Bunda Maria Jurju. Baik. Karena tidak terlepas bagaimanapun kegiatan yang akan kami laksanakan nantinya tentu berkaitan dengan Dewan Paroki dan Pastor Paroki yang akan nanti memberikan arahan bahwa kepengurusan 2023 dan 2026 nanti 26 ya. Akan melaksanakan agenda-agenda yang berkaitan dengan keimanan di gereja, seperti kegiatan backup kegiatan kur, waktu kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan, ya khusus pada tahun sekarang yang kita hadapi ini pasca, maka prioritas kita membantu Dewan Pastoran dan Paroki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kerohanian di gereja. Ya. Tidak kalah pentingnya kita akan membentuk suatu grup satuan kur yang khusus yang diikuti oleh bapak-bapak Katolik yang ada di Kombakat maupun yang ada di lingkungan gereja, lingkungan. Kita kenal kalau tidak salah ada 20 lingkungan. Kalau satu lingkungan mengeluarkan 2 orang, berarti kita sudah 20 yang berkumpul untuk mengadakan satu kegiatan kur untuk mendukung kegiatan kita di gereja. Lalu yang tidak kalah pentingnya yang telah sampaikan tadi mendata bapak-bapak Katolik di BMJ ada berapa banyak sih yang aktif, yang tidak aktif juga kita data. Yang tidak aktif ini menjadi starting point kita, jadi barometer kita. Mari kita aktifkan. Yang sudah aktif kita bikin tim nanti khusus untuk membina yang sudah aktif. Baik. Aktif kita guna tambah aktif. Yang tidak aktif kita juga bina supaya aktif. Jadi itu yang harus yang kami akan lakukan ya. Ini program kita. Jadi bapak-bapak yang tidak aktif maksudnya begini, berarti tidak aktif ke gereja tapi tidak aktif dalam kegiatan ya. Misalnya ikut kur, ikut misa di lingkungan, ikut misa misalnya ada arwah orang ada yang meninggal, kegiatan sosial lainnya itu kadang-kadang kan ada yang aktif atau tidak aktif, itu akan kita ajak supaya menjadi aktif. Tugas kita sebagai Kombakat mempersatukan yang tadinya mungkin malas ke gereja karena alasan mungkin tidak senang dengan salah satu umat di gereja, kan bisa terjadi. Kita yakinkan bahwa kita ini untuk
biasa itu di dalam gereja manapun itu pasti ada. Tidak suka mungkin dengan pastornya kan, karena tidak suka dengan pastor lalu merajuk tamu ke gereja kan begitu. Itu kan pasti ada itu. Tidak mungkin tidak ada walaupun 1-2 orang. Nah, itu yang akan kita dorong. Lalu ada juga yang hanya ngantar anaknya dan istrinya ke gereja. Pagi-pagi kalau saya lihat kadang-kadang dia nunggu di depan gerbang gereja, antar anaknya, istrinya, habis itu dia pulang, nanti istrinya pulang ikut dijemput. Nah, kan daripada kamu jemput antar capek kan sekalian masuk ke gereja kan itu betul. Mungkin ada alasan baik, mungkin dia malamnya kerja. Malamnya kerja oke lah malamnya kerja. Tapi kan ada misa sore kan? Betul. Nah, kita akan pacu itu walaupun kalian pagi tadi tidak ke gereja, mohon malam sore ke gereja. Kerja gerejanya bukan di Bunda Maria Jeruju atau tempat lain. Minimal kita sudah mengajak bapak-bapak Katolik untuk mengaktifkan diri dulu dalam internal gereja, di dalam internal keluarga dulu Pak Yanis, di keluarga kita dulu. Nah, kalau kata orang Pontianak itu kalau dalam rumah tak genah gimana pula mau dia bergabung di dalam satu komunitas ini pembakat kan begitu Pak. Jadi kita genahkan dulu keluarga kita dulu. Nah itu yang intinya yang pertama mengajak. Namun ada melaksanakan itu tidak mudah lah Pak Yanis. Kita biasa banyak berteori, tapi ada pola-pola yang akan kita laksanakan seperti kita mengajak ikut pertandingan voli yang tadinya malas bergaul dengan repot, begini loh pembakat Bunda Maria Jeruju dengan melaksanakan kegiatan main voli bersama, main tenis meja bersama, main bulu tangkis bersama, kerja bakti bersama. Nah itu kan menambah satu keimanan. Lama-lama tertarik juga kan, tiap hari bersihkan gereja atau main pingpong di gereja, lihat altar atau lihat bangku gereja atau mau sembahyang lah kan begitu. Nah, jadi itu yang pola-pola yang akan kita mainkan nanti di dalam kegiatan dalam rangka program kita. Tidak terbatas itu juga, kita mengajak anak-anaknya juga, anak daripada Gereja Bunda Maria bikin kegiatan, misalnya bikinkan kesenian anak-anak itu, anak-anak kami itu. Dengan demikian anak kami kan pasti diantar bapak ibunya ke gereja. Lama-lama kan bapak ibunya malu juga dia nunggu anaknya ngantar di depan gereja, ikutlah masuk gereja nanti yang tadinya tidak aktif. Itu yang pola kita akan mainkan. Jadi anak-anak kami juga kan, misalnya kan dalam satu keluarga tidak menutup kemungkinan Pak Yan anaknya aktif gereja, bapaknya aktif, ibunya mungkin tidak, lalu ibunya aktif, anaknya aktif, bapaknya mungkin tidak. Itu yang akan kita kita evaluasi, kita rancang bagaimana supaya anak, bapak, ibu sama-sama seiring jalan ke gereja. Bukan aja ke gereja, tapi kegiatan-kegiatan positif yang diadakan oleh paroki Bunda Maria Jeruju. Misalnya ada kegiatan Paskah. Hanya sembahyang kadang-kadang saya lihat ada setahun sekali, Paskah, Natal 3 kali. Natal, Paskah, baru tahun baru. Itu aja kadang-kadang kita lihat. Tapi kita tidak bisa berbuat banyak karena kan kita tidak maksa orang itu gereja tarik-tarik. Tapi ada polanya, pola yang harus kita mainkan. Polanya bagaimana kita mainkan supaya tidak ditarik-tarik, kan ada lagunya, ditarik-tarik, kan ada lagunya. Nah, kalau ditarik-tarik kamu maju-maju, kan begitu. Nah, jadi bagaimana kita menarik dia tanpa dia marah, tanpa dia bersungut-sungut, tapi mau. Itu dengan pola-pola kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya pemain voli, yuk main voli yuk. Tadinya dia pandai main voli ataupun tidak, datang ke gereja lihat, inilah kelompok Bapakat. Dengan demikian dia mencintainya. Itu yang akan kita lakukan sebenarnya dengan kawan-kawan. Saya bekerja sendiri pun tidak bisa, Pak Yan. Haruslah dibantu oleh perangkat-perangkat saya, kawan-kawan dari lingkungan itu. Di dalam pembakat itu ada berbagai macam profesi dan bermacam-macam dari lingkungan-lingkungan. Lingkungan di Bunda Maria Jeruju itu kita rangkul. Yang ahli ini ahli tukang desain untuk masalah sosial kita ajak. Nah, jangan heran kepengurusan ini kita ramping Pak. Saya tidak mau banyak-banyak personil tapi yang kerja 2-3 orang, saya tidak mau. Tapi kita semua harus terlibat walaupun kita dalam rangka struktur organisasi kita itu kecil tapi bermanfaat, ada fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, itu yang kita mau. Nah, demikian tapi dengan tidak mengurangi rasa hebat kami juga, tentu dong didukung oleh yang pertama oleh umat di lingkungan masing-masing. Yang kedua harus mendapat dukungan dari internal kepengurusan itu sendiri.
Lalu yang ketiga dapat dukungan dari Ketua DPP. Selama ini Ketua DPP banyak membantu kami. Terima kasih Pak Yunis. Terhadap Bapak Kat, dulu namanya Bapak Kat, sekarang Pembakat. Terima kasih dapat dukungan penuh dari Ketua DPP, yaitu termasuk Bapak sendiri, Pak Yunis sebagai Ketua DPP 1 mendukung. Lalu Pastor Paroki juga. Bagaimana tidak, program kita bikin sebagus mungkin, semantap mungkin. Tapi kalau DPP dan Pastor Paroki tidak mendukung, umat tidak mendukung, ya tidak jalan juga, kan begitu. Nah, ini yang kita harapkan, dukungan. Minimal dukungan dalam segi yang nyata lah. Misalnya kalau diundang, misalnya rapat, ya Pak Yanis itu saya tidak bisa tahu, walaupun hujan kata orang, kecuali dia tidak sempat atau bagaimana atau keluar kota tetap datang hadir rapat. Minimal beliau ini, terus terang Pak Ketua DPP kita ini mewakilkan personil datang untuk hadir rapat yang diadakan oleh Pembakat ataupun ketua-ketua lingkungan lainnya, ataupun rapat dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan kita. Itu yang saya sangat harapkan. Yang tidak kalah pentingnya, marilah kita sama-sama. Pembakat ini bukan milik saya sendiri, tapi milik kita bersama. Kita maju bersama. Semoga apa yang kita rancangkan dapat terlaksana baik, walaupun hanya sedikit, tapi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang benar yang menjadi cita-cita saya dengan kawan-kawan bergabung di Pembakat ini. Baik Pak Edi. Nah, yang paling utama itu kan pembinaan imannya ya. Jadi bapak-bapak Katolik itu menjadi teladan iman di keluarganya ya. Jadi sehingga bapak-bapak itu bisa menjadi teladan bagi istrinya, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, sehingga mereka mampu memberikan contoh yang baik dan menjadi bapak Katolik yang baik. Nah, saya dengar juga program dari Kombakat Paroki Bunda Maria Jeruju itu adalah retret atau rekoleksi ya. Jadi setiap tahun akan diadakan retret atau rekoleksi, karena bagaimanapun untuk pembinaan iman itu perlu retret dan rekoleksi. Nah, bagaimana Pak Aidi mengkombinasikan waktu, kemudian tempat agar mampu merangkul ya sebanyak-banyaknya bapak-bapak Katolik di Paroki Bunda Maria Jeruju. Silakan Pak. Ya, saya sudah mendesain bahwa nantinya untuk rekoleksi atau dalam iman itu, yang tahap pertama kita peruntukkan untuk bapak-bapak yang di dalam keluarganya jarang ke gereja, Pak. Ya. Ke data nanti. Yang jarang ke gereja, dan juga yang di dalam satu keluarga itu bermasalah. Ya. Ada satu keluarga bermasalah dan juga jarang gereja, apa masalahnya? Kita ajak itu kita ajak itu. Ya, ya. Kalau yang bapak-bapak yang bukan berarti kita membuat kotak-kotak, enggak. Yeah. Kita bikin program dulu yang bapak-bapak yang bermasalah. Ya, tidak untuk kemungkinan di dalam satu komunitas paroki ada masalah kan Pak Yan? Yeah. Ada masalah. Kita itu dulu semampu kita ngajaknya, kita adakan rekoleksi. Habis itu kita gabungkan dengan bapak-bapak yang imannya sudah bertumbuh, berkembang bagus. Itu contoh, nanti mencontoh yang imannya sudah bagus ya, kita gabungkan nih. Yeah. Akan ketemunya bapak-bapak yang tadinya bermasalah di dalam rumah tangga, baik keimanannya maupun masalah hubungan keluarga, apapun terhadap keluarganya itu nanti bergabung di dalam suatu komunitas. Itu yang harus kita perhatikan. Kita tidak mau ya ikut-ikut pulangnya habis kan begitu. Retret, tapi setelah pulang retret tidak ada apa yang dicapai. Itu yang penting. Yeah. Jadi membina Bapak Katolik ini, kata orang tuh sakit-sakit nyaman Pak ini. Ini sakit nyaman. Filosofinya sakit-sakit nyaman ya. Bagaimana? Dia bilang, kau mau ngajak saya, kau pun tak genah, dia bilang kan. Istilahnya kan begitu. Iya, ya. Jadi kita mengkombinasikan. Itu yang kita. Untuk keimanan saya yakin Bapak-bapak Katolik di BMD clear semuanya kan begitu. Tapi pasti ada di dalam
satu keluarga, satu dua keluarga yang bermasalah. Itu yang harus kita target menjadi prioritas ya. Iya, prioritaskan. Jadi dengan demikian menjadi satu kesatuan nantinya. Tidak bahagiakah dia melihat keluarga tetangga sebelah bahagia, bapak ibu anak ke gereja tiap minggu, ya kan, komunikasi yang baik, tidak. Nah, itu yang harus kita ciptakan dulu di dalam Kombakat ini. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya yang harus kita tekan sekarang di internal keluarga dulu. Setelah itu baru berangkat ke maka di lingkungan. Nah, tidak terbatas itu juga Pak Anies, kita juga membina bukan hanya di kalangan umat Katolik kita juga, tapi tetangga kita yang lain agama. Kombakat ini ciri khasnya sendiri. Juga membantu beri contoh kepada umat lain, umat di luar agama Katolik ya. Ini loh orang Katolik, contoh orang Katolik yang teladan yang harus kita, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tapi satu keluarga harus kita juga memperhatikan itu harus kita perhatikan juga, tidak terlepas Pak Anies kita nanti kita bukan eksklusif, nanti bukan kita dianggap eksklusif, kita harus tidak mau tuntutan zaman itu, bahwa kita juga memperhatikan orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan, harus juga kita perhatikan. Nah, dia menjadi, kita diharapkan menjadi contoh. Begitu juga kita mencontoh keluarga-keluarga di luar agama kita juga yang baik, kan kita contoh juga kan, ada juga. Begitu. Itu nah target kami di dalam kepengurusan yang baru ini Pak Anies. Nah, tidak lepas, tapi itu tidak terlaksana tergantung tim pengurus yang ada yang telah di-SK-kan oleh oleh pastor kepada kami. Nah, itulah yang akan kita laksanakan nantinya. Kami berharap kawan-kawan di internal kita di pengurusan bekerja sama, tentu dong minta dukungan penuh dari ketua DPP dan pastor paroki, umat-umat yang ada di lingkungan BMG. Baik, Pak Aidi, tidak terasa waktu juga yang akan memisahkan. Mungkin dalam menit-menit terakhir ini, pesan-pesan untuk bapak-bapak Katolik, tidak hanya di paroki Bunda Maria Juruju, tetapi juga di Keuskupan Agung Pontianak, dan juga paroki-paroki yang lainnya di Indonesia ini, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bagaimana Bapakat ini adalah suatu tempat pembinaan iman yang baik bagi bapak-bapak Katolik dalam rangka mewujudkan persekutuan dengan gereja, pelayanan, kekudusan, pewartaan, dan kesaksian iman yang hidup. Silakan Pak Aidi untuk memberikan pesan-pesannya kepada para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Terima kasih Pak Yan, dan terima kasih kepada Pro RRI yang telah memfasilitasi kami dalam melaksanakan informasi-informasi yang positif terhadap Bapakat dimanapun saja berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah nantinya. Kami hanya berpesan yang mungkin pesan ini bisa diambil nilai-nilai positifnya. Yang pertama, kita perkuat dulu fondasi di dalam internal keluarga kita dulu, khususnya Bapakat. Kuatkan dulu bagaimana kalau kita sudah kuat antara anak, istri, dan keluarga lain di dalam satu keluarga, nah itu akan nantinya akan berkembang menjadi keluar. Nah, satu. Yang kedua, kita mau juga menerima kritikan-kritikan dari siapapun, dari manapun datangnya, baik dari di dalam keluarga maupun di paroki atau di luar komunitas Bapakat atau di luar agama yang kita yakini ini, kita terima juga masukan dan kritikan. Jangan malu dan jangan takut dikritik atau dikritik. Yang ketiga, marilah kita memberi pemahaman bahwa Bapakat ini adalah aset, aset daripada gereja untuk pengembangan pelayanan maupun memberi contoh teladan yang baik, jadi garam yang baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan atau kering-kering kita di paroki maupun di luar lingkungan kita terhadap mungkin keyakinan agama yang berbeda terhadap orang lain. Nah, kita tunjukkan bahwa Bapakat inilah Bapakat yang selalu menjadi
pelopor utama dalam memberikan informasi dan memberikan suatu informasi yang dapat berguna baik pun dalam lingkungan paroki maupun di luar lingkungan paroki. Dan jangan takut bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita. Itu aja Pak ya. Amin. Baik, demikianlah Lentera Minggu Katolik kita bersama Bapak Elisius Aidi, Ketua Kombakat Paroki Bunda Maria Jeruju periode 2023 sampai 2026. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, terima kasih atas karya agung-Mu. Kami para komunitas Bapak-Bapak Katolik mampu untuk menghadirkan menjadi teladan bagi keluarga kami, terutama istri dan anak-anak kami, dan mampu melayani sesama kami dimanapun kami berada. Berkatilah kami, agar kami selalu menjadi terang dan garam, dan menjadi kasih bagi sesama kami dimanapun kami berada. Semua orang ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salpe, terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Terima kasih, Pak Idi.